Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali walaupun masih via daring dan online seperti ini. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu beserta kita semuanya. Menindaklanjuti dalam berita terupdate. Jadi memang bisa dikatakan pandemi sekarang memang belum berakhir ya. Jadi masih ada beberapa regulasi dan kebijakan baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah yang kita lihat memang masih sama-sama gotong royong dan juga bahu-membahu untuk mengatasi semua, dan ini memang tanggung jawab kita semuanya. Memang dalam beberapa waktu kita ketahui bahwa ada beberapa istilah baru, mungkin bisa dalam hal regulasi ataupun eksekusi di lapangan. Mengingat bahwa tanggal 11 Januari sampai 25 Januari nanti ada hal khusus di beberapa daerah. Nah, ini berita terupdate ini saya kutip dari kompas.com. Satgas tegaskan kebijakan PPKM bersifat wajib di Jawa dan Bali. Juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Wiku, mengatakan daerah yang menolak menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Jawa dan Bali diperintahkan segera mematuhi. Nah, hal ini karena daerah yang diperintahkan untuk menerapkan PPKM adalah bagian dari daerah zona merah atau resiko tinggi. Jadi memang masih dipetakan ya, dan Jawa dan Bali memang dianggap masih zona merah. Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi ini bersifat wajib, tegas Wiku, dan keterangan tertulis di Jakarta. Ini wajib dan enggaknya sebenarnya pemerintah pusat sama pemerintah daerah ini sebenarnya ada space ruang. Kalau kita mengingat Kepres nomor 12 tahun 2000 bahwa kepala daerah memiliki kewenangan terhadap daerah masing-masing. Kemudian ini bergulir lagi diambil oleh pemerintah pusat. Memang terlihat sangat kurang konsisten menurut saya dalam membuat regulasi. Lanjut dia, kebijakan PPKM Jawa dan Bali dibuat untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan sektor kesehatan dan ekonomi. Mengingat memang Perpres nomor 82 tahun 2020 kemarin memang ada pemisahan antara Satgas Kesehatan dan Ekonomi ya memang, dan sampai sekarang memang ada penambahan penugasan terhadap orang-orang tertentu, lembaga tertentu memang makin menumpuk itu kan. Walaupun ada pembebasan kalau kita runut dari peraturan presiden. Wiku nyebut Pulau Jawa dan Bali merupakan zona merah dan kontributor terbesar tingkat nasional dalam penambahan kasus positif tertinggi. Nah, memang ada beberapa ukuran, ini saya bacakan. Ia menjelaskan ada beberapa indikator untuk penetapan wilayah PPKM Jawa dan Bali. Pertama, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Ketiga, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Terakhir, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio untuk intensive care unit atau ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Ini saya kutip dari kompas.com. Nah, sebenarnya kalau kita mencermati regulasi ini, saya mencoba membedah dua hal itu kan. Jadi ada istilah PPKM, ini ada istilah baru yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua yang dulu ada adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, dua hal ini tentunya ada induk yang berbeda.
regulasi atau induk hukum, norma hukumnya. Kalau kita mencermati konsep PSBB, bisa dilihat di pandangan hukum saya di dahulu sudah saya banyak jabarkan berkaitan regulasi ini. Pada intinya PSBB ini kan redaksional norma hukumnya ada di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, karena kan redaksional di undang-undang tersebut masih secara umum, kemudian diturunkan hal teknis pada peraturan pemerintah. Kemudian teknisnya lagi dijalankan oleh kepala daerah masing-masing, yang sampai detik dan saat ini saya cermati Kepres nomor 12 tahun 2020 sebagai legalitas bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing, karena kan pusat juga tidak memantau 100% itu kan. Nah, kemudian kalau kita berbicara PPKM ini kan induk hukumnya atau norma hukumnya kalau kita cermati adalah berasal dari kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri melalui instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2021. Nah, artinya dua induk hukum, redaksional dan istilah dari dua hal yang berbeda teknisnya seperti apa? Kalau logika otonomi daerah pembarakan regulasi yang nanya Kementerian Dalam Negeri, dia akan membahas seluruh Pemda yang ada di Indonesia dari 34 provinsi. Cuma ini diberlakukan Jawa dan Bali, kenapa? Itu pertama. Kemudian kedua, kalau kita mencermati proses regulasi bahwa konsep PSBB kemudian PPKM ini merupakan sebuah regulasi, saya rasa memang ada hal yang berbeda itu kan. Memang PPKM ini dan PSBB berkaitan dengan work from home atau office kapasitasnya, kemudian ruang kantor kapasitasnya, ruang ibadah, jam operasional mal ataupun tempat-tempat makan ini beda secara teknis. Dalam hal tersebut mungkin bisa dimaklumi, akan tetapi kita lihat dalam beberapa tempat, misalkan di Solo dan sebagainya, dengan adanya PPKM ini membuat redaksional norma hukum ini menjadi rancu dan membuat masyarakat bingung dan seolah-olah trust publik ini pemerintah konsisten apa enggak sih. Nah, kayak gitu yang saya khawatirkan. Walaupun PPKM dan PSBB memang ada bedanya, iya. Kemudian kalau kita berbicara regulasi bahwa karantina wilayah ini memang tidak diterapkan di Indonesia panjang lebar itu kan. Kalau bisa dikatakan pandemi ini adalah gelombang kedua pasca adanya vaksin, kita ketahui bahwa sebagai komparasi di luar negeri, misalkan di China, Inggris, dan sebagainya, memang sekarang pembalakan lagi adalah lockdown. Nah, sekarang kalau di Indonesia, sekarang ada PPKM. Saya rasa bahwa penggunaan PPKM ini tidak tepat dan menunjukkan ketidakkonsistenan. Kenapa tidak menggunakan PSBB yang sudah jelas norma hukumnya? Apakah malu dalam menggunakan karena dirasa kurang berhasil membuat regulasi baru? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ataukah kita ketahui bahwa DKI Jakarta dalam beberapa waktu lalu juga masih sering menggunakan istilah PSBB? Bisa kita maklumi terkadang pemerintah pusat memang beroposisi pada DKI Jakarta. Apakah ini menjadi salah satu pemicu? Tentunya ini kan dugaan-dugaan publik kan juga bisa sah-sah saja kalau mencermati regulasi ini. Nah, pada intinya saya tekankan dalam pandangan hukum ini, pandemi memang sulit dideteksi. Tentunya butuh regulasi dadakan ataupun regulasi yang memang cepat dan efisien. Tetapi jangan sampai kalau kita kerangka negara hukum, jangan sampai merubah konsep norma hukum sehingga seperti ini masyarakat seolah-olah trustnya kurang, publik juga bingung mencermati hal ini. Itu yang ingin bisa saya sampaikan. Jadi kita berharap juga rekan-rekan dimanapun berada juga tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir, dan insya Allah setelah adanya penemuan vaksin ini bisa menjadi reda itu kan. Kita kawal bersama keberlanjutan
kebijakan ini akan seperti apa, karena saya yakin masih akan ada berubah lagi atau kan masih tetap konsisten, kita kawal bersama. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan, berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.